Halo semuanya. Ini benar TPI kan ya, kelas C1 dan C2 ya? Oke, halo semuanya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes 1 2. Oke, suara saya udah jelas belum? Saya pakai mikrofon. Iya, Pak. Oke, kemarin dari Bu Sulika itu apakah sama ya? Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan kebajikan. Mudah-mudahan semuanya sehat ya, dan semakin dijaga karena sekarang bagi adik-adik yang tinggal di Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo kan memasuki masa PSBB. Saya kira di Surabaya titik merahnya semakin banyak, jadi kalau kalian keluar pastikan itu hanya untuk sesuatu yang sangat urgent saja, misalkan seperti membeli kebutuhan pokok atau melakukan sesuatu yang penting ya. Kalau untuk nongkrong, untuk jalan-jalan keluar, saya kira jangan keluar. Jadi kami dari dosen Universitas Erlangga sangat mewanti-wanti, terutama mahasiswa, jangan sampai menjadi ini ya, jadi korban COVID-19 juga ya. Dan semuanya sehat sampai pandeminya selesai. Oke, hari ini saya bahas soal fondasi dari presentasi. Materi ini karena sama, jadi digabungkan C1 C2. Jadi silakan menanggapi ya. Pada intinya sebenarnya sesi ini lebih ke sifatnya konsultasi ya. Sifatnya konsultasi, saya membantu adik-adik permasalahannya apa dalam presentasi, apa yang kira-kira menghambat kalian, apa yang kira-kira kalian hadapi, kesulitan apa dalam presentasi itu Anda silakan diskusikan bersama saya. Karena seringkali presentasi mahasiswa itu kan kadang-kadang kalau kita lihat ya, mungkin teman-teman sebelumnya sudah pernah presentasi kan ya, di mata kuliah sebelumnya kan ya, di depan kelas ataupun daring ya. Nah sudah kan, nah itu Iya, Pak. Nah, adik-adik itu saya kira masih banyak ya mahasiswa yang misalkan maju nih, maju semua. Nah, maju semua itu udah kelompoknya banyak ya. Terus biasanya ada satu mahasiswa yang fungsinya itu hanya sebagai pointer ya. Hanya bagian next doang. Wah, itu kan nggak masuk ya. Ada nggak kayak gitu? Terus Ada. Nah, ada juga yang presentasinya itu baca ya. Ya, dia nggak pikir apa-apa. Ya mungkin punya teks gitu ya. Teks itu teksnya cuma dibaca di depan kelas ya. Jadi dia nggak presentasi ya, tapi dia membaca di situ. Nah, itu saya kira nggak pengen seperti itu. Nanti harapannya 2019 nanti sampai lulus itu semuanya jadi public speaker yang handal ya. Oke, kita mulai aja. Jadi ini sifatnya lebih konsultasi ya. Jadi adik-adik kalau misalkan ada kesulitan atau pengalaman soal kesulitan presentasi bisa disampaikan ke saya. Oke, mungkin saya mau tanya dulu ke teman-teman sekalian ya. Kira-kira kalau menurut adik-adik ini presentasi yang bagus, mungkin sebelumnya juga pernah lihat kali ya presentasi orang yang bagus, baik itu presentasi akademik maupun presentasi berbicara di depan umum, baik itu menjadi pembawa acara sebagainya. Nah, kalau menurut adik-adik sendiri, so far presentasi yang bagus itu seperti apa?
Kalau interaktif, Pak. Oke, ini siapa yang bicara ya? Saya, Itu. Pak. Iya, Pak. Iya. Yang interaktif kayak gimana itu? Kadang mungkin setelah penyampaian, kita bertanya sama audiens, apakah ada yang pertanyaan. Soalnya kadang kalau cuma presentasi doang, kita nggak tahu audiens tuh mengerti atau tidak. Jadi kayak perlu feedback. Jadi lebih baik interaktif gitu, Pak. Oke, interaktif ya, itu poin yang bagus. Jadi, bahkan kalau menurut saya nih, kadang kita itu saya nggak tahu ini budaya dari mana, tetapi kalau kita presentasi, seringkali presentasi mahasiswa itu mereka ngomong dulu sampai selesai baru pertanyaan. Padahal kalau menurut saya nggak harus begitu. Bisa saja, misalkan ketika mahasiswa presentasi itu ya, itu mereka sambil presentasi sambil berdialog kepada penontonnya atau teman-temannya yang lain. Jadi misalkan tanya kayak, ada ya apa, misalkan kalian mempresentasikan soal, katakanlah temanya globalisasi. Nah, ketika Anda presentasi soal globalisasi itu, Anda boleh-boleh saja dari yang bertanya, ada siapa di sini yang kira-kira mungkin pernah mendengar atau mungkin bisa mengartikan apa itu globalisasi. Jadi langsung seperti itu sebenarnya nggak masalah. Jadi nggak harus, menurut saya nggak harus kaku, harus dulu ngomong semuanya dulu baru saya jawab. Karena di situ sebenarnya audiens bisa hilang fokus ya. Oke, jadi itu ngomong soal interaktif. Mungkin yang lain, kira-kira presentasi yang bagus itu seperti apa? Intonasinya pas, Pak. Oke, ini Mufari ya. Mufari kamu Sylvia. Panggilnya siapa nih? Sylvia. Sylvia. Sylvia, yang bagus tuh intonasinya bagus ya. Jadi tentu saya juga sepakat itu soal bagaimana kita memberikan penekanan suara. Nah ini saya kasih contoh dua orang yang saya kira sangat powerful speech-nya. Yang pertama founding founder kita Pak Karno ya. Anda pernah dengar pidatonya Bung Karno? Pernah. Nah, kalau Anda pernah dengar kan suara Bung Karno itu berubah-ubah ya. Kadang intonasinya bisa tinggi, kadang volumenya bisa rendah. Misalkan ketika dia mengucapkan kata mereka, lah itu kan dia harus keras memang ya. Saudara-saudara sekalian ya. Jadi memang dalam posisi-posisi tertentu itu ketika kita presentasi itu memang harus memiliki intonasi yang pas ya. Saya kira katakanlah kalau presentasi itu panjangnya segini nih. Nah, Anda harus bisa mengatur bagaimana Anda memberikan hentakan suara itu di tengah-tengah ketika Anda presentasi. Jadi jangan Anda menjelaskan terus tanpa Anda menyapa para audiensnya. Kalau Anda membiarkan hal tersebut, yang terjadi mungkin audiens Anda tidur atau tidak mendengarkan dan sebagainya ya. Dan audiens yang tidur dan tidak mendengarkan itu sebenarnya bisa dilihat loh secara wajah. Ya, wajahnya kelihatan kok kalau dia itu nggak memperhatikan. Ya, kecuali kalau memang di Zoom ini saya nggak tahu ya, yang nggak menyalakan video, karena nggak bisa kelihatan wajahnya. Tapi kalau wajah-wajah orang yang nggak memperhatikan, yang bingung itu kelihatan kok. Kemudian juga ini ada yang tahu siapa satunya ini? Ada yang tahu nggak? Ini siapa? Nah, ini adalah Martin Luther King ya. Martin Luther King yang salah satu politikus Amerika Serikat yang terkenal dengan speech-nya yang berjudul I Have a Dream. Ya, jadi Martin Luther King ini salah satu orang yang pidatonya dikenang sepanjang masa karena Martin Luther King ini memberikan pidato soal bagaimana dia ingin menghapuskan pada waktu itu terkait kondisi rasisme yang terjadi di Amerika Serikat, khususnya kepada orang-orang yang berkulit hitam. Ya, jadi what makes a great talk ya. Jadi membuat presentasi yang bagus itu juga menurut saya ya. Kalau presentasi tadi itu disampaikan secara personal. Jadi memang Martin Luther King ini kan memang orang kulit hitam. Jadi karena dia itu memang salah satu komunitas yang memang terdiskriminasi oleh peraturan yang pada saat itu dilakukan di Amerika, maka dia di sini bisa bercerita bagaimana sebenarnya saya ini mengalami suatu diskriminasi, suatu ketidakadilan, sehingga dia bisa menyampaikan presentasinya atau speech-nya itu dengan perasaan juga, karena dia benar-benar mengalami. Jadi adik-adik sekalian, mungkin besok ketika mempresentasikan sesuatu, pilihlah topik-topik yang mungkin adik-adik itu bisa memang pernah mengalaminya, gitu ya.
Nah, saya kira kemarin banyak esai-esai yang itu sangat beragam topiknya. Jadi menurut saya presentasi yang bagus itu paling nggak kalian pernah mengalaminya, ya. Karena kalian mengalami maka kalian bisa bercerita lebih. Oke, mungkin itu dulu. Kemudian yang terpenting juga, ya, begini. Kalau misalkan Anda itu mempresentasikan dalam waktu 10 menit, ya, 10 menit itu kan waktu yang sangat singkat. Anda tidak perlu untuk menampilkan seluruh argumen yang Anda buat di dalam makalah. Kalau misalkan presentasinya berbasis makalah, ya. Jadi kalau makalah Anda jumlahnya kisarannya 20 halaman. Nah, itu Anda nggak perlu untuk menyampaikan sebanyak 20 halaman dalam presentasi Anda. Itu yang seringkali keliru yang mahasiswa sering lakukan dalam presentasi mereka. Yang terpenting sebenarnya ketika kalian, jadi teman-teman di sini masih ingat nggak? Kalau istilah saya adalah thesis statement, Q2. Ada yang masih ingat thesis statement? Iya. Ada yang masih ingat nggak? Ya, thesis statement apaan? Ingat. Kayak apa, ayo? Apa sih thesis statement itu? Pernyataan yang kita pegang teguh, Pak. Ya, inti ide inti dari sebuah esai kita tadi itu apa? Nah, itu yang harus disampaikan. Ya, itu yang harus disampaikan. Jadi, kalau paper Anda jumlahnya 20 halaman, Anda mungkin hanya mengambil ide-ide pokoknya untuk disampaikan selama 10 menit atau kurang dari tersebut. Ya, justru presentasi yang semakin lama, semakin membuat orang tidak fokus, semakin membuat orang mengantuk. Jadi, presentasi itu memang harus singkat saja. Kecuali kalau kuliah 2 jam, ya saya yakin kalau memberi kuliah 2 jam itu ya pasti ada yang ngantuk, ada yang nggak memperhatikan, ya. Karena semakin lama presentasi, memang semakin sulit bagi kita untuk mengontrol atensi dari audiens kita, ya. Ya saya sih malah senang aja kalau kuliah cuma 10 menit, ya. Yang penting intinya itu seperti apa. Oke? Mungkin saya mau sambil konsultasi di sini, ada yang mau ditanyakan? Kan Ya, Pak, minggu depan sudah bisa, ya? Ya, silakan. Ini siapa? Mas Petrus. Iya, Pak. Ya. Saya mau nanya, Pak. Hmm. Presentasi dengan pidato itu sama atau beda, Pak? Saya kira pidato itu berbeda ya konteksnya, ya. Kalau pidato mungkin Anda lebih memberikan speech dulu kan. Kalau presentasi nggak ada aturan pokok terkait hal tersebut. Kalau pidato ya memang Anda dipersilakan untuk berbicara. Tetapi penonton menanggapinya bukan dengan pertanyaan, tapi dengan memberikan seruan-seruan. Misalkan dalam dalam memberikan pidato, Anda ngomong soal pidato di depan guru misalkan, ya, karena fisip kan suka demo tuh. Apa kabar saudara-saudaraku? Ya, mereka menjawab dengan baik, ya, merdeka dan sebagainya. Jadi itu kalau pidato. Jadi tanggapan yang kita harapkan dari audiens itu juga nggak banyak, hanya saut-sautan seperti itu, ya. Tapi kalau presentasi, jadi fungsinya kalau presentasi Anda itu tugasnya adalah memberikan ide inti Anda kepada audiens Anda. Ide itu tidak harus ditangkap oleh audiens secara lengkap, tetapi paling enggak ketika audiens itu ditanya, misalkan presentasi kamu intinya tentang apa? Si audiens itu bisa menjelaskan sepanjang 1-2 menit sudah bagus. Nah, kira-kira cukup berbeda nggak, Mas Petrus? Bisa menjawab nggak pertanyaannya? Oh iya, Pak. Terima kasih, Pak. Cukup menjawab. Ya, jadi intinya Anda misalkan nih Mas Petrus kan mau presentasi nih minggu depan misalkan, itu kan ide pokoknya apa? Ini kan dari esai, ya. Ya. Ya, isi pokoknya adalah mengenai esai. Segala yang Ya, berhubungan. contohnya apa, Mas? Contohnya mungkin besok yang mau dipresentasikan apa? Contohnya teknik dalam menulis esai mungkin. Kalau menurut saya presentasi besok itu bukan hanya penulisan, ya, tapi bisa juga Anda presentasi itu soal esai apa yang Anda bawakan, ya. Jadi misalkan Mas Petrus menulis tentang apa nih kemarin waktu ujian? Oh, waktu ujian. Itu, Pak. Tentang kebijakan zonasi yang tidak menggambarkan kebutuhan warga. Nah, itu kan Anda memberikan ide, kan? Harusnya ide Anda tadi, presentasinya adalah Anda presentasi meyakinkan para audiens bahwa kebijakan zonasi ini ada sebuah masalah yang timbul, ya. Dan Anda harus mempresentasikan bagaimana audiens Anda mengerti kenapa ada masalah dalam kebijakan zonasi dan kira-kira solusi apa yang Mas Petrus itu bisa
tulisan ilmiah semua, pasti nanti jadinya boring ya. Karena poin di sini adalah presentasi ilmiah itu membawakan apa yang sudah kalian tulis. Di sini ada yang ditanyakan, cukup jelas nggak? Iya Pak, terima kasih Pak. Jelas ya. Oke. Next. Nah, Anda tadi ya, belum kita masuk kepada presentasi yang kalian bawakan, Anda juga harus bisa ngomong soal mengapa presentasi Anda tadi itu worth atau layak untuk didengarkan orang. Kenapa sesuatu yang Anda bawakan, isunya itu audiens Anda itu perlu untuk memperhatikannya. Jadi misalkan tadi Mas Petrus itu membawakan soal zonasi. Ya berarti Mas Petrus harus bisa menjelaskan dulu kenapa kok kita perlu ngomong soal zonasi ini. Ya. Atau jadi audiens itu harus punya pemahaman, harus punya tahu ya bahwa isu ini juga penting buat mereka. Jadi bayangkan kalau Anda presentasi tentang sesuatu yang bagi orang itu nggak penting buat dia, ya pasti dia nggak akan mendengarkan kan. Jadi misalkan tadi presentasinya zonasi, tapi zonasi ya Mas Petrus presentasinya bukan di sekolah, bukan di depan siswa, bukan di depan guru, kira-kira didengarkan nggak? Mungkin sulit, ya karena topik tersebut harus berhubungan dengan semuanya. Nah jadi saran saya untuk presentasi minggu depan itu berikanlah topik yang mungkin audiens atau teman-teman sekelas itu memahaminya semua. Misalkan topik-topik isu-isu seputar anak muda. Ya. Nah, topik anak muda ini kan lagi banyak dibahas ya, apalagi status milenial. Nah, itu teman-teman bisa memberikan pandangan di situ. Nah, kira-kira selama ini status milenial ini apakah sudah berjalan bagaimana mestinya atau malah berpotensi untuk memboroskan anggaran negara ya. Apalagi kemarin program Kartu Prakerja itu banyak yang mengkritik ya. Jadi kalau besok kalian ingin bekerja kan bisa mengakses Kartu Prakerja ini. Anda dapat sekian dana ya, dan dana ini Anda bisa gunakan untuk pelatihan-pelatihan, mengikuti pelatihan-pelatihan. Yang sayangnya pelatihan-pelatihan ini kemarin kalau saya lihat itu banyak yang ya sebenarnya di YouTube juga ada gitu loh. Tapi biaya per video itu 200.000, 300.000 itu kan bayangkan aja kalau misalkan 10.000 orang mengakses video yang 200.000 tadi. Ya sebenarnya di YouTube itu ada ya. Jadi 200.000 kali katakanlah 100 orang udah berapa itu? Udah 20 juta ya. Hanya untuk 100 orang biaya yang dikeluarkan oleh negara itu kan sangat memboroskan. Jadi make sure Anda punya sesuatu yang worth saying. Topiknya memang orang itu penting untuk mendengarkan. Mungkin selain Mas Petrus di sini ada yang mau tanya ke saya, kira-kira topik saya ini kira-kira worth saying nggak Pak? Atau penting untuk ini nggak? Ada yang mau nanggapi mungkin? Nah misalkan kayak Mbak Rafika ya, Mbak Rafika besok mau membawakan topik apa nih? Yang kemarin UTS itu, Pak. Apa ini ya? Tentang problema hak atas informasi publik dengan COVID-19. Nah, itu juga saya kira topik yang bagus ya. Jadi Anda harus bisa menjelaskan dulu kenapa kok masyarakat itu perlu untuk dapat update data terakhir soal COVID-19. Kenapa kok masyarakat harus dibuka akses terkait persebaran orang-orang yang positif terkait kasus ini harus dibuka ke publik. Nah, itu Mbak Rafinka bisa jelaskan besok-besok ya. Saya personal saja ya. Justru Anda bercerita dengan pengalaman personal Anda itu lebih menarik ya. Oke. Ini dari ilmu psikologi ya. Jadi dari ilmu neuroscience juga. Jadi kalau otak itu sebenarnya dia mendengarkan dan dia fokus, maka sebenarnya otak itu juga melakukan visualisasi terkait apa yang kalian bilang. Jadi contohnya adalah esai dari Mbak Rafinka yang bahas soal penyebaran perlunya untuk membuka data soal COVID-19. Nah, ketika Mbak Rafinka ini menjelaskan ke audiens dan audiensnya fokus, maka audiensnya ini walaupun kita hanya bertemu lewat Zoom ya, walaupun misalkan Mbak Rafinka ini nggak ada visualisasinya atau nggak ada slide-nya, tetapi di dalam pikiran kita masing-masing sebenarnya otak kita tuh memvisualisasikan apa yang Mbak Rafinka itu bilang. Bisa dimengerti ya penjelasan saya? Atau misalkan Mas Petrus ini ya, tadi menjelaskan zonasi, maka bayangan kita semua adalah mungkin ketika besok bagaimana kalau seandainya saya punya anak,
Bagaimana kalau seandainya saya punya adik yang akan masuk ke sekolah negeri misalkan. Jadi seperti itu. Jadi ketika orang itu benar-benar mendengarkan, sebenarnya mereka itu otaknya saling terhubung dan walaupun tidak ada visualisasinya, tetapi masing-masing otak itu bisa menggambarkan imajinasi terkait apa yang kita sampaikan. Nah ini ya. Mata Najwa. Mata Najwa ini salah satu acara TV paling favorit saat ini ya. Dan kalau ditanya kenapa kok acara ini sangat banyak sekali orang yang suka, ya karena Najwa itu membawakannya dengan sangat profesional dan sangat personal ya. Misalkan ketika dia membahas soal pelanggaran terhadap hak asasi manusia, pelanggaran soal pekerja, maka di situ dia juga mengundang orang yang terlibat di dalamnya supaya dia bisa menceritakan kisah-kisah mereka dan orang-orang yang menonton itu bisa meresapi. Jadi ketika Anda presentasi, Anda omongkanlah sesuatu itu yang memang matters atau memang penting untuk disampaikan ke orang tersebut. Isu ini penting dan Anda harus mendengarkan kenapa, dan karena ini banyak konsekuensi yang saya rasa itu bisa dibawakan oleh presenter ya. Nah, sedangkan kalau misalkan kita bandingkan dengan acara lain ya, kalau dibandingkan dengan acara lain yang saya tonton juga di talk show, banyak juga yang ketika nonton kita rasanya flat ketika nonton acara tersebut, talk show tersebut ya. Karena apa? Karena mungkin yang pertama si pembawa acara tidak terlalu ini ya, memahami bagaimana kondisi dari orang yang diwawancarai atau memahami kondisi orang yang memberikan talk show tadi ya. Hanya sekadar bertanya seperti wartawan, pertanyaannya pun flat ya. Nah itu maka saya kira memahami orang yang kita ajak bicara juga harus dibawakan dengan personal ya. Idea ini saya kira bisa dibaca aja. Jadi presentasi pastikan Anda punya ide. Jangan presentasi hanya karena ada makalahnya, tetapi Anda presentasi karena memang punya ide. Dan ide ini yang saya bilang sebagai statement tadi ya. Jadi misalkan tadi Mbak Rafinka ngasih contoh soal bagaimana keterbukaan data soal COVID-19 itu penting untuk diketahui masyarakat. Maka di sini Mbak Rafinka itu harus bisa untuk menavigasikan, membuat struktur presentasinya itu supaya orang dari yang awalnya nggak tahu menjadi tahu. Jadi orang yang awalnya nggak tahu gunanya apa informasi tersebut dibuka menjadi tahu, dan syukur-syukur orang tadi selain tahu juga bisa mengambil manfaat atau menggunakan informasi tersebut. Misalkan di Jatim ini kan sudah dibuka tuh sadarnya COVID-19. Jadi kalau kita pergi ke sebuah tempat terpaksa harus keluar rumah, maka kita bisa mengakses platform tersebut sehingga kita bisa melihat, oh ternyata pasar yang saya datangi ini banyak zona merahnya, berarti ya harus hati-hati ya. Jadi gunakan statement tadi untuk menggait sesuatu yang itu bisa digunakan oleh orang yang mendengarkan Anda. Kemudian anything that can change how people see the world. Jadi ini terutama untuk presentasi yang sifatnya untuk mengubah cara pandang ya. Misalkan kita ingin memberikan cara pandang bahwa misalkan sekarang nih mumpung era Kartini ya, hari Kartini kita bisa ngomong soal misalkan gini, kita ngomong ke audiens kita adalah mungkin masyarakat yang belum memeluk gender equality atau kesetaraan gender. Kita ngomong ke mereka bahwa negara yang kalau mau maju ya memang harus semua orang termasuk perempuan itu juga aktif berpartisipasi dalam pembangunan. Mereka harus sekolah, mereka harus mendapatkan pekerjaan, mereka harus punya independensi. Jadi mereka bisa untuk menyampaikan sesuatu yang mengubah cara pandang ya. Karena selama ini saya kira banyak di antara, walaupun di Indonesia ini sudah akses pendidikan untuk perempuan itu sudah cukup bagus, yang dibuktikan dengan adik-adik di sini saya lihat lebih banyak perempuannya ya daripada laki-laki, tetapi perempuan masih mengalami masa-masa yang diskriminatif. Misalkan nanti ketika bekerja ya, ketika bekerja harus lebih ribet ya, nggak boleh ini, nggak boleh itu dan sebagainya. Itu yang harus kita ubah cara pandang seperti itu ya. Apalagi kalau Anda, ini menurut saya ya, menurut saya memang nggak ada salahnya untuk menjadi ibu rumah tangga, tetapi kalau Anda mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, minimal Anda harus bisa untuk mengedukasi orang lain ya.
Ya, minimal ketika ada, apalagi kalau ada sekolah yang dibiayai, minimal ada ketika selesai kuliah, perempuan tuh harus memberikan kontribusi kepada orang lain. Saya nggak bilang menjadi ibu rumah tangga itu salah, enggak. Tapi Anda juga tetap bisa bekerja di rumah, tapi bisa melakukan sesuatu yang itu berguna buat orang lain. Oh, sekarang kita walaupun di rumah saja itu bisa kuliah, bisa bekerja kan. Jadi harus ada aktivitas yang dilakukan oleh para perempuan terdidik. Nah, itu contoh bagaimana kita mengubah cara pandang tentang dunia. Dan juga yang poin ketiga, mengubah kultur ya. Nah, tadi sudah saya sampaikan, ide yang masuk ke audiens itu biasanya ide yang saya kira itu datang dari personal experience atau kita mengalaminya sendiri. Itu saya kira lebih mudah disampaikan ke audiens kita. Oke, kita lanjut ya. Tadi kalau saya kecepatan, tolong diintervensi ya. Kemudian apa yang membuat talk itu menjadi sesuatu yang layak untuk didengarkan? Yang pertama, topiknya itu haruslah yang fresh. Jangan topik-topik yang outdated ya, atau topik-topik yang sudah lewat ya. Ya kalau misalkan kita sekarang topiknya soal corona ya, karena hari ini hari Kartini kita ngomong soal perempuan, itu topik yang fresh. Tapi kalau kita ngomong tentang Sumpah Pemuda di bulan April, kira-kira bagaimana? Ya udah lewat ya. Jadi harus tahu momentum juga, sama seperti menulis. Kalau Anda mau menulis di koran, Anda harus tahu momentum juga. Momentumnya sekarang apa yang sedang ditulis ya. Nah, misalkan sekarang momentumnya kalau Anda pengen dimuat di koran, ya Anda tulis soal bagaimana kebijakan soal corona, kebijakan terkait social distancing ya. Jadi harus yang fair. Kemudian kita harus paham bahwa kita ini manusia ya. Kita kalau misalkan topik yang Anda berikan itu adalah sesuatu yang sudah banyak orang lain yang membicarakan, maka akan semakin mudah juga buat mereka untuk gampang menjadi bosan. Nah, di sini Anda harus punya kreativitas supaya bagaimana Anda bisa menyampaikan presentasi tadi itu dengan cara yang unik. Ya. Misalkan dengan cara bagaimana Anda berinteraksi dengan penonton, bagaimana Anda menceritakan pengalaman Anda yang pastinya berbeda dengan orang lain, ya. Jadi jangan ngomong sesuatu yang itu sama, tapi caranya juga boring ya. Jadi orang juga akan bosan mendengarkan. Anda juga kreatif ya. Tapi ngomong sesuatu yang hal yang sama itu juga nggak masalah selama cara kita baru ya. Nanti setelah kuliah ini saya akan memberikan sebuah video ke kalian. Nanti bisa dilihat di luar kuliah ini ya. Karena biar nggak boros ini ya, boros waktu. Nanti Anda lihat bagaimana profesor ini sangat kreatif sekali ketika dia menceritakan sesuatu yang itu sebenarnya boring ya. Misalkan dia menceritakan soal statistik, tapi dia menceritakan statistik itu dengan cerita yang menurut saya sangat unik dan bikin orang ketawa-ketawa. Nanti kita lihat videonya ya. Nanti saya berikan ketika sini selesai. Ini tadi sudah saya bilang ya. Prestasi yang menarik adalah presentasi yang berbasis dari personal story itu yang lebih kuat dan menceritakannya dengan sebuah cerita. Ya. Jadi kalau Anda misalkan tadi idenya Mas Petrus ya. Mas Petrus dia mau presentasi soal zonasi. Maka Mas Petrus nggak harus mulai dengan misalkan gini presentasinya. Teman-teman sekalian, hari ini saya akan mempresentasikan soal kebijakan zonasi. Itu boring, Mas. Tapi Anda bisa memulai dengan sebuah cerita. Misalkan Anda mengibaratkan, saya, ini presentasi nih ya, kita mulai. Saya mempunyai seorang adik. Adik saya adalah seorang yang rajin, tekun, dan dia berusaha dengan maksimal agar bisa diterima di SMA favorit. Tetapi suatu saat, nah seperti itu. Jadi, Anda tidak menceritakan itu benar-benar sama seperti ketika Anda menulis makalah, tetapi Anda membuat sebuah cerita di dalamnya yang itu bisa itu bisa menarik para audiens untuk mendengarkan cerita Anda. Mungkin di sini ada yang mau share soal topiknya. Mungkin kita coba cari kira-kira cerita apa yang bisa diangkat kalau Anda menggunakan topik tersebut. Mungkin ada yang mau konsultasi, silakan. Ada nggak? Jadi misalkan kayak ini, mungkin saya tanya ke yang ini ya, Mbak Aida deh misalkan. Mbak Aida
kira-kira topiknya apa? Terus kira-kira topiknya tuh topik yang ada angkat, kira-kira apa bisa jadi sebuah story atau sebuah cerita? Kalau saya sih biasanya lebih tertarik soal kemacetan. Soalnya setiap hari ngalamin. Nah, Anda presentasi soal kemacetan ya, bagaimana kemacetan menghambat ekonomi, menghambat ini ya. Nah, Anda bisa jadi membuat cerita dari bagaimana sehari-hari Anda datang ke kampus atau datang ke tempat kantor Anda itu dengan kemacetan ya. Itu bisa. Mungkin ada yang lain. Jadi sudah dapat ya tangkapan story-nya ya. Mungkin Mbak apa yang belum di sini mungkin bisa ngasih gambaran biar temannya mengerti. Mbak Isa mau cerita? Ya kan setiap hari kan kalau misalnya saya berangkat ke kampus kan selalu macet ya. Apalagi kalau Indonesia ini kan penduduknya banyak. Apalagi rata-rata itu banyak yang punya kendaraan. Kalau saya tuh pinginnya tuh Indonesia tuh kayak buat inovasi bis. Ya. Mbak Isa, Kayak kendaraan topiknya umum. kemacetan juga. Kenapa? Juga topik presentasinya juga tentang kemacetan. Yang artikel opini. Oh ya, Mbak Aisyah topiknya juga kemacetan juga. Ya. Nah, itu juga bisa diceritakan ya. Nah, story ini, misalkan Pak gimana kalau misalkan story ini saya nggak pernah mengalami Pak. Anda juga bisa untuk membuat sebuah kisah ya. Jadi misalkan, jadi topiknya soal kemacetan. Anda bisa bayangkan menceritakan seorang yang mungkin dia hidup di Bekasi misalkan ya. Yang mana setiap hari dia harus berangkat kerja ke Jakarta mulai pukul 4 pagi, mengejar KRL, sampai malam pun dia baru tiba di rumahnya itu kira-kira mungkin pukul 10 malam. Jadi dia menghabiskan waktu kerjanya setiap hari itu 6 jam di dalam kendaraan. Nah itu bisa orang lain yang walaupun kita tidak mengalami, tapi kita juga bisa mengambil poin di situ. Justru dengan menggunakan sebuah cerita, maka sebenarnya audiens yang kita berikan sebuah presentasi tadi juga bisa lebih tertarik, ya. Nah ini juga penting juga buat Obama ya, ini ya salah satu orang yang speech-nya bagus ya. Anda bisa menggunakan tools atau alat yang mana orang itu juga punya akses terhadap alat tersebut. Jadi misalkan ya, Anda mau presentasi soal grafik, soal bagaimana Anda menjelaskan soal visualisasi data ya. Data kan bisa dibuat menjadi banyak sekali grafis ya. Grafik pie, grafik bar chart ya, atau menggambarkan sebuah fenomena. Tetapi kalau Anda presentasi pakai visualisasi data, maka pastikan ketika Anda menyampaikan ke orang itu juga bisa mengerti hal tersebut. Ya. Nah, itu buat Anda menggunakan alat ya. Kemudian Anda gunakan bahasa yang Anda yang bahasa yang bisa mudah untuk dimengerti oleh banyak orang. Jadi kita lihat juga audiensnya. Kalau misalkan Anda presentasi di sebuah konferensi, ya, kemudian Anda juga punya kesempatan untuk menceritakan sesuatu di radio. Nah itu bahasanya juga berbeda. Kalau Anda presentasi di forum akademik, maka Anda bisa menggunakan kata-kata yang sifatnya advance atau kata-kata vocabularis yang sifatnya itu tinggi ya, kosakatanya lebih tinggi. Tidak masalah kalau di forum akademik. Tapi kalau Anda bercerita di depan umum, bercerita di TV, bercerita di radio, yang pendengarnya itu tentu bukan semuanya orang akademisi, pasti dia juga harus bisa menyampaikan itu dengan bahasa yang umum, bahasa yang awam sehingga dimengerti oleh banyak orang. Nah sekarang Anda perhatikan misalkan di pandemi COVID-19 ini, kalau Anda nonton TV, kan biasanya juga banyak dokter-dokter yang ngomong ya, dokter atau ahli kesehatan yang berbicara. Jadi bayangkan kalau dokter tersebut menyampaikan dengan bahasa-bahasa yang sifatnya sangat scientific ya, menyebutkan istilah-istilah medis. Pasti orang yang mendengarkan juga bingung. Jadi kalau berbicara di audiens yang sifatnya itu umum, maka gunakanlah bahasa-bahasa yang dimengerti oleh manusia yang lainnya ya, kosakata yang bisa dimengerti ya. Oke, kita lanjut. The power of language ya.
Jadi saya bilang, nah ini waktu ini tadi saya ngasih contoh Obama, jadi saya ingat talksnya Obama ya. Ini kalau harusnya kuliah konvensional saya putarkan video, tapi karena online nanti lebih efektif kalau teman-teman buka linknya sendiri ya. Nanti di awal saya akan memberikan video-video. Nah, Obama di sini ketika dalam suatu kesempatan Presiden Obama itu pernah berkunjung di Indonesia. Nah, ketika Obama itu berkunjung di Indonesia, Obama itu kata pertama yang dia sampaikan adalah selamat pagi, apa kabar? Ya, dia bilang seperti itu dalam pidatonya, walaupun pidatonya itu mostly dalam bahasa Inggris. Nah, jadi gunakanlah bahasa yang itu bisa menyapa yang orang itu ketika diajak ngomong itu juga mengerti apa yang dibicarakan. Obama waktu itu bilang ketika datang di UI dia bilang sate enak. Nah, orang-orang jadi langsung tertawa semua karena di situ ada power of language, ya. Jadi ketika Anda misalkan presentasi di daerah yang berbeda nih, misalkan ada presentasi di Surabaya, ya. Anda orang Surabaya, Anda harus presentasi di Madura misalkan. Ya Anda siapa aja, misalkan seperti apa kata Halo dalam Madura, Dorema atau apa, ya. Anda presentasi di depan para mahasiswa dari Tiongkok misalkan. Anda siapa? Ni hao, ya. Anda gunakan bahasa-bahasa mereka itu akan membantu audiens Anda untuk fokus pada Anda. Kemudian tone of voice, ya. Tone of voice ini juga bisa tone suara juga bisa diatur supaya orang itu bisa mengerti. Coba sekarang bayangkan kalau saya kasih kuliah seperti ini. Nah, rasanya kalau kuliah saya suaranya seperti ini, kira-kira kalian bisa mengerti apa tidak apa yang dibicarakan. Gimana? Beda nggak? Beda ya. Jadi kita harus tahu kapan kita meningkatkan suara kita ya. Kemudian body language. Nah ini saya kasih contoh mahasiswa kalau presentasi ya. Biasanya di depan kelas ya, terus dia bawa AP buat catatannya. Hari ini saya akan mempresentasikan seputar teori sosiologi dari Max Weber. Yang pertama, pengertian teori sosial. Teori sosial itu adalah bla 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 bla. Sering ya kayak gitu? Sering. Sering ya? Sering, Pak. Nah itu yang harus kalian ubah. Menurut saya, Anda ketika presentasi itu harusnya sudah selesai dulu dengan pekerjaan tulis Anda. Anda sudah selesai dengan apa yang saya tulis dan Anda benar-benar sudah paham dengan apa yang Anda bicarakan. Nah, otomatis kalau Anda sudah paham, maka Anda bisa untuk berbicara seperti ini, membicara dengan bahasa tubuh. Anda harus aktif bergerak. Yang saya lihat nih ya, saya gunakan papan tulis sekarang ya, whiteboard. Ini sudah ganti whiteboard ya, di tempat kalian ya. Sudah ganti whiteboard belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Misalkan misalkan ini kan duduk nih, ini tempat duduk mahasiswa ya. Ini tempat duduk mahasiswa. Ini ada banyak mahasiswa di sini nih ya. Ini ada mahasiswa yang duduk tersebar di berbagai kelas ya. Ini adalah papan tulis ya. Ini papan tulis. Ini adalah tempat di mana Anda presentasi di depan. Yang terjadi biasanya mahasiswa itu hanya berdiri di sini. Sampai presentasi gitu ya. Ngomong cuma berdiri di sini. Padahal sah saja buat mereka untuk jalan di sini misalkan, menyapa audiensnya ada di sini, atau jalan di sebelah sini juga boleh. Atau bahkan dia jalan sampai ke belakang, nggak masalah, nggak ada yang larang. Karena ketika presentasi yaitu ruangan yang ada yang tersedia itu yang merupakan panggung Anda. Jadi semakin Anda berpindah-pindah, Anda menyapa orang yang ada di belakang di sini ya, itu supaya membuat mereka tetap fokus juga. Nah itulah kenapa kalau saya kuliah, saya seringkali jalan-jalan ke belakang. Supaya apa? Supaya di belakang itu juga mendengarkan apa yang saya sampaikan. Jadi nggak masalah buat kalian untuk jalan-jalan ketika Anda melakukan presentasi. Karena audiensnya fokus ke kalian. Ya, nggak masalah untuk itu ya. Yang ini yang saya kira masih jarang diterapkan oleh mahasiswa nih. Ya, kita balik lagi.
kemudian ada body language juga ya. Jadi presentasi harus pakai body language ya. Syukur-syukur kalau kalian kalian juga bisa untuk mengutarakan dengan percaya diri ya. Jadi body language juga lebih bagus. Kemudian ini juga penting ya, penting juga buat kalian untuk tahu posisi mikrofon. Ini karena bukan kelas konvensional tapi saya kasih triknya aja. Kalau pegang mikrofon ya, jangan terlalu jauh seperti ini. Ya, nggak kedengeran suaranya. Jadi mikrofon itu memang didesain, kan biasanya mikrofon itu ada kayak semacam ininya ya, apa itu kayak ada lingkaran gitu ya. Pernah tahu nggak teman-teman? Tahu nggak? Iya. Biasanya mic di kampus itu kan ada kayak karetnya itu ya, ada kayak bundarannya itu ya. Itu fungsinya buat apa sih? Nah, fungsinya itu buat untuk mengira-ngira posisi Anda ketika memegang mikrofon. Itu fungsinya. Jadi kalau misalkan ini mikrofon ya, saya nggak ada mikrofon ya. Jadi kalau mikrofonnya segini ya, misalkan ini ada di sini nih lingkarannya. Ya Anda jangan pegang di sini, tapi peganglah sesuai dengan posisi lingkaran tersebut. Karena lingkaran tersebut itu sebenarnya memberikan kita petunjuk bahwa jelasnya suara kita itu seperti apa. Ya. Jangan terlalu jauh, juga jangan terlalu dekat. Ya, kalau terlalu dekat juga nanti kena liur Anda juga, orang yang pakai juga nggak enak juga ya. Terus juga suara Anda juga lebih menggema kalau terlalu dekat. Jadi yang pas-pas saja di sini lah. Ya. Ini kalau Anda pegang mikrofon, gitu ya. Apalagi kalau mahasiswa nggak percaya diri ya, kalau presentasi kayak gini, udah pegang HP, mic-nya jauh gitu ya, nggak dengar apa-apa juga. Kemudian buatlah presentasi yang menarik, seperti presentasi itu ibarat sebuah journey ya, sebuah perjalanan. Jadi Anda itu seperti menyampaikan sebuah perjalanan dari titik A sampai titik terakhir ya. Anda menjadi guide tour pada presentasi Anda supaya nanti orang-orang yang mendengarkan itu juga tertarik untuk mendengar cerita Anda ya. Terutama presentasi itu saya kira lebih berhasil apabila misalkan audiensnya itu mungkin belum pernah mendengar soal topik tersebut ya. Jadi saya kira itu sesuatu yang orang belum tahu ya. Kalau semakin orang tahu tentang presentasi Anda, mungkin keinginan dia untuk mendengarkan juga semakin kecil. Tapi kalau misalkan dalam presentasi Anda itu ada sesuatu yang baru dan sesuatu orang yang mungkin nggak tahu, mungkin orang tersebut akan lebih bisa memperhatikan Anda. Jadi tanya dulu kepada diri Anda sendiri, pada kelompok Anda, tapi tanyakan dulu ke diri Anda, apakah topik yang saya bawakan ini maksud juga teman-teman juga sudah pernah tahu terkait hal tersebut. Kira-kira ada hal baru apa yang bisa ditangkap dari presentasi kita? Kalau misalkan nggak ada hal baru yang disampaikan, ya mungkin orang-orang yang mendengarkan nggak akan antusias, ya. Oke. Kemudian selalu punya prinsip bahwa ngasih presentasi itu giving, memberikan sesuatu, bukan taking. Paham nggak maksud saya? Jadi ketika Anda presentasi, jangan berpikir bahwa Anda akan dapat sesuatu. Justru Anda harus berpikir ketika Anda presentasi, Anda memberikan sesuatu kepada orang lain. Ya, jangan misalkan Anda presentasi punya perasaan taking ya, nyari kepentingan ya. Misalkan, saya mau presentasi supaya saya terlihat keren, jangan. Saya mau presentasi supaya saya nanti di-hire jadi MC atau apa, jangan. Tetapi ketika kita presentasi, kita mindset-nya harus memberikan sesuatu, giving, ya. Jadi ketika Anda selesai presentasi, kemudian orang itu selesai mendengarkan Anda dan orang itu ditanya, kira-kira kamu dapat apa? Dia bisa jawab. Ya. Jadi presentation is about giving, not taking. Ya. Jadi ketika Anda presentasi, make sure Anda memberikan sesuatu kepada orang yang mendengarkan Anda. Anda malah merebut atau mencari sesuatu dari orang lain. Kemudian ini yang saya kira ini ya, generosity evoke for response. Jadi kalau Anda presentasinya juga semakin humble ya, ini menurut saya ya, presentasinya dengan humble, dengan tidak sombong, tidak apa ya. Tapi saya yakin orang juga pasti akan lebih respect dengan Anda untuk mendengarkan. Saya juga sering mendengar presentasi yang agak narsis atau tidak generous ya. Dia justru tidak mendapatkan simpati dari orang yang mendengarkan ya. Nanti mungkin kalau kita ada waktu kita putar video yang menarik ya.
Kemudian ini pesan dari Chris Anderson. Chris Anderson ini adalah orang yang punya TED Talks. Nah, siapa di antara teman-teman di sini yang sudah pernah dengar soal TED Talks? Ini platform terkait presentasi yang itu Anda bisa contoh ya. Bagus banget TED Talks di sini ya. Ada yang sudah pernah dengar sebelumnya? Belum ada yang pernah dengar TED Talks? Belum, Pak. Belum ya? Belum, Pak. Oke. Oh, jadi saya kasih platform yang bagus, contoh-contoh presentasi yang itu banyak dipakai oleh ilmuwan dunia. Ini ya. Halamannya simple, ted.com ya. Nah, di sini Anda bisa mendengarkan presentasi-presentasi orang-orang terkemuka di dunia ya, mulai Bill Gates, mulai dari penulis terkenal Yuval Noah Harari ya, itu semuanya banyak yang pernah ngasih di TED Talks ini. TED Talks. Dan nanti harapan saya teman-teman minggu depan itu presentasinya macam seperti TED Talks ini. Ya. Nanti akan banyak rekomendasi yang saya berikan ya. Rekomendasi presentasi yang bagus itu saya ngambil dari TED Talks ini. Nah, ini topiknya bermacam-macam ya. Anda nanti bisa klik di sini soal teknologi, soal Anda suka teknologi, Anda suka tentang sosial, soal lingkungan, ini Anda bisa buka di sini ya. Itu banyak banget soal TED Talks ya. Nanti setelah sesi ini jangan langsung selesai, teman-teman ngasih teman-teman silakan nonton presentasi yang saya kira sangat bagus sekali TED Talks ini. Bentar, ngomong saya di sini, saya carikan linknya juga ya. Saya tempel di chat. Nah, contoh satu, misalkan nanti saya kasih linknya ya. Ini TED Talks ya, sudah tersedia di berbagai bahasa. Nanti teman-teman bisa, misalkan bahasanya tinggal mengubah menu yang di sini ya. Itu gimana chatnya nih? Oh, ini dia. Nah, ini sudah sampai di chat kalian kan ya. Ini yang saya kira menarik ya. Jadi ini yang saya bilang profesor statistik yang dia menjelaskan fenomena statistik itu dengan cara yang sangat unik sekali ketika dia bercerita. Bahkan orang tuh sampai tertawa-tawa. Kemudian cari lagi yang menarik sekali ini ya. Dia ngomong tentang tesis di situ ya. Nah, ini Urban ini saya kira bagus sekali presentasinya. Nanti bisa teman-teman juga lihat setelah dia selesai, dan mudah-mudahan teman-teman terinspirasi dengannya ya. Saya kasih linknya juga. Nah, oke. Jadi bisa dilihat setelah kuliah. Kita balik lagi ke presentasi. Kemudian yang paling penting dari Chris Anderson, Anda kasih limitasi atau kasih batasan terhadap ide Anda. Tadi sudah saya bilang ya, kalau paper Anda itu jumlahnya adalah 20, maka jangan semuanya disampaikan. Sampaikanlah sesuatu yang benar-benar penting. Bagilah 20 halaman itu menjadi berapa poin. Misalkan dibagi menjadi 4 poin atau 3 poin. Itu sudah cukup. Karena waktu Anda presentasi itu paling enggak 3 sampai 10 menit ya. Mungkin 7 menit sudah cukup ya. Kemudian kasihlah alasan kenapa pendengar tuh harus care terhadap apa yang Anda bicarakan, ya. Give listeners care, ya. And then build your idea piece by piece. Jangan menjelaskan sesuatu yang kompleks tiba-tiba, tetapi jelaskan sesuatu yang kompleks tadi itu dengan contoh-contoh yang sederhana. Jadi misalkan tadi Anda memberikan contoh soal bagaimana kemacetan itu menghambat perekonomian. Anda jangan jelaskan langsung dengan kurva ekonomi, tapi Anda jelaskan pelan-pelan. Bagaimana menjelaskan ketika satu orang dengan orang yang lain itu lambat, maka orang tadi itu juga
terhambat kinerjanya, dan kinerjanya pasti ada hubungannya dengan profit ya. Jadi ketika Anda memberikan sebuah presentasi itu jangan langsung tiba-tiba memberikan sesuatu yang sangat sulit dipahami. Tapi berikanlah sesuatu yang piece by piece, atau sedikit demi sedikit, tapi dia semacam membuat benang merah di mana tadi itu dimengerti oleh orang banyak. Kemudian make your idea worth sharing. Ya. Ini contoh ya, cara bagaimana kita melimit ide. Berikanlah contoh yang banyak. Semakin sederhana contoh Anda, maka semakin mudah orang untuk mengerti. Buatlah contoh Anda sekeliru mungkin, sevivid mungkin. Ya. Jadi ide yang banyak tadi ya, misalkan di satu paper idenya banyak seperti ini, Anda pilihlah yang terbaik yang itu bisa dibagi dan worth it buat orang-orang untuk disampaikan. Kemudian cara bagaimana supaya orang itu mendengarkan, nah ini salah satu tipsnya adalah memberikan curiosity ya. Ini kalau kata Profesor X ya, you need to get permission for you to come in ya. Jadi Anda harus bisa masuk ke dalam otak orang tersebut supaya orang tersebut itu mengizinkan Anda untuk berbicara sesuatu di depan dia. Ya, caranya salah satu triknya adalah memancing curiosity, memancing rasa penasaran. Ya, nah rasa penasaran ini mungkin banyak diterapkan cara seperti ini, banyak diterapkan di stand up comedy. Jadi kalau Anda lihat ya, misalkan stand up comedy sering nonton itu kan banyak para stand up komedian kita yang memancing dengan kalimat yang aneh di depan. Itu nggak masalah. Jadi kalimat aneh di depan itu justru ingin justru memberikan sesuatu yang mungkin orang lain itu membuat dia penasaran, dia mendengarkan. Misalkan Panji nih, Panji itu saya sering kali nonton dia selalu ngasih kalimat yang aneh di depan. Misalkan saya ingin Indonesia itu memiliki ganja. Jadi kalimat itu pertama dikasih di depannya audiensnya. Otomatis orang kok ganja dilegalisasi? Kenapa emang ya? Penasaran kan dia. Jadi Anda bisa juga ngasih pancingan-pancingan seperti itu. Jadi buat kalimat yang provokatif ya, kalimat yang intriguing supaya orang tersebut juga tiba-tiba audiensnya langsung tertuju pada dia. Misalkan Anda presentasi soal perempuan nih, Anda di hari ini bisa presentasi seperti ini, kasih kalimat yang intriguing. Nama saya Aisyah, saya adalah perempuan masa kini dan saya tidak ingin menjadi seperti Kartini. Loh, apa kok nggak pengen jadi Kartini? Nah itu kan orang penasaran ya. Jadi ngasih alasan, misalkan di akhir ngasih alasan ya, karena Kartini pada akhirnya Kartini kan harus dipaksa menikah kan. Kartini kan tidak berhasil untuk mewujudkan cita-citanya untuk sekolah kan. Akhirnya kan dia kan dipaksa untuk menikah kepada seseorang yang telah menikah sebelumnya juga kan. Nah jadi seperti itu sebenarnya. Jadi Anda bisa memberikan sesuatu yang nyeleneh, nggak masalah, tetapi kalimat tersebut tuh bisa memancing orang untuk penasaran dengan apa yang ingin Anda sampaikan ke masa depan. Ya. Misalkan juga nih, saya ngomong soal public administration, ya, Anda juga bisa, misalkan kan Anda mungkin juga sering ditanya ya sama adik kelas Anda yang masih SMA ya, kenapa kok mbaknya kuliah jurusan ini, misalkan, Anda bilang aja, ngasih presentasi dengan sesuatu yang memancing rasa penasaran. Saya kuliah di FISIP UNER, karena saya percaya ilmu-ilmu sosial itu adalah ilmu-ilmu yang tidak akan bisa tergantikan oleh mesin. Nah, seperti itu. Sedangkan kan ilmu-ilmu lain sekarang kan banyak yang digantikan oleh mesin ya, akuntansi sekarang ya, kemudian terkait yang digantikan oleh orang lain, saya kira banyak yang sifatnya sangat teknis, itu kan banyak digantikan oleh mesin ya. Sampai sekarang ada pertanyaan nggak? Ini dari teman-teman ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut ke slide yang kedua, karena saya punya 2 slide, dan saya pengen sampaikan semuanya hari ini, ya. Tadi sudah. Oke, ada yang ditanyakan dulu nggak? Sebelum saya lanjut, mungkin ada yang bingung dari apa yang saya ucapkan tadi. Atau mungkin pengalaman yang lain yang bisa jadi share ke saya. Soal kesulitan dalam presentasi. Karena harapannya minggu depan sudah harus bagus ya presentasinya. Ada pertanyaan nggak?
atau mau share pengalaman juga nggak masalah ya, bingungan atau apa bisa dikonsultasikan. Jadi saya harapannya materi ini lebih bersifat konsultasi ya, jadi menjawab sebenarnya kebutuhan teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke slide saya berikutnya. Ini tadi udah ya. Nah, ini dia. Anda harus bisa membuat presentasi yang mempunyai sebuah true line atau benang merah. Ya. Jadi ketika Anda ingin memberikan sebuah ide, misalkan dalam 10 menit, idenya adalah soal A. Ya. Nah, ide ini Anda harus bisa membuat struktur kalimatnya juga. Jadi strukturnya itu bagaimana Anda menyampaikan dari satu loncatan ke loncatan yang lain, itu menghasilkan sebuah benang merah yang nanti bisa disimpulkan oleh banyak orang sebagai ide utama dari presentasi tersebut. Ya, jadi harus bisa connecting the dots. Ya, harus bisa untuk memberikan sebuah pemahaman yang itu connecting the dots ya. Ini saya clear dulu. Jadi misalkan ide besarnya adalah, saya kasih contoh misalkan seperti ini. Ide besarnya adalah ini misalkan. Ya. Anda harus bisa connecting the dots ya. Jadi buatlah ide-ide awal ya, yang menggiring orang, akhirnya dia bisa terhubung pada ide ini. Ya. Jadi connecting the dots. Dia menghubung pada titik ini. Karena ide yang besar, ide besar ini, itu tidak bisa langsung dimengerti banyak orang. Tapi dia perlu diberikan sebuah talks yang terstruktur, sehingga Anda berceritanya juga dari awal. Ya, bercerita sesuatu yang paling nyambung satu sama lain. Misalkan ini adalah bagian A. Ya, ini adalah bagian B. Ini C. Ini D. Ya. Maka ketika nanti dia sudah selesai presentasi, maka pemahaman yang didapatkan oleh pendengar itu adalah pemahaman garis besarnya antara A sampai D ini tadi. Bisa dipahami nggak maksud saya dengan gambar ini? Ya, saya. Jadi Anda harus bisa untuk connecting the dots. Setiap talk harus punya satu ya. Kemudian setiap orang yang selesai mendengarkan presentasi kalian harus takeaway. Takeaway-nya apa? Takeaway-nya adalah sesuatu yang ketika orang tadi ketika ditanya, orang tadi ngomong apa ya? Nah, dia bisa jawab. Ya. Tips untuk memahami audiens. Yang pertama, pastikan bahwa Anda tahu audiensnya siapa. Jadi kalau audiensnya adalah teman-teman kalian, maka minggu depan Anda bisa ngasih omongan-omongan yang teman kalian itu juga nyambung. Nah, beda dengan misalkan ketika kita audiens ke orang dewasa atau ke anak-anak. Jadi Anda harus tahu dulu kepada siapa Anda berbicara. Ya. Kalau Anda berbicara kepada teman kelas Anda, otomatis kalian bisa memberikan contoh sehari-hari yang mungkin teman Anda juga mengalaminya. Tetapi kalau Anda berbicara di forum akademik, maka Anda juga harus tahu bahwa mungkin Anda bisa memberikan topik-topik aktual atau temuan-temuan riset aktual yang itu bisa nyambung juga dengan audiens kalian. Jadi penting untuk tahu siapa kira-kira yang mendengarkan audiens kalian. Ya, terutama ini kalau Anda besok mengerjakan pengabdian masyarakat. Ini sering kali ya. Mungkin adik-adik yang semester 2 ini belum pernah terjun pengabdian masyarakat. Nah, kalau kita datang nih, misalkan besok Anda ikut kuliah kerja nyata. Sudah pernah dengar belum kuliah kerja nyata nih? Sudah. Sudah ya. Sudah, Pak. Nah, kuliah kerja nyata itu kan kita datang ke masyarakat, kita juga kadang-kadang harus presentasi ya. Misalkan mahasiswa saya dulu dapat tugas di desa di Jember, dia harus presentasi kepada ibu-ibu yang baru punya anak tentang bagaimana agar bayi itu tidak dikasih makan ketika lambung mereka belum kuat. Nah, otomatis teman-teman yang presentasi itu juga tidak menggunakan istilah-istilah yang terlalu rumit, istilah-istilah akademis.
apalagi ibu-ibu tadi itu adalah orang-orang yang mungkin pendidikannya tidak terlalu tinggi. Maka kita harus tahu dulu dengan siapa kita berbicara audiensnya ya. Yang kedua, adalah hal yang salah ketika Anda mengucapkan sesuatu yang Anda tuliskan juga di dalam paper ya. Jadi jangan menyampaikan semua. Ini saya ulang lagi ya. Jangan Anda menyampaikan semua poin karena ini tidak cukup dan juga terlalu panjang. Tunjukkan bahwa itu penting ya. Real examples atau real story atau facts. Ini juga penting untuk diberikan. Semakin banyak contoh, semakin orang dapat memahami. Semakin banyak cerita, maka semakin banyak orang juga nyambung dengan apa yang Anda bicarakan. Semakin Anda bisa memberikan fakta, maka semakin juga banyak orang yang tertarik. Tips lagi. Good talk is not about an issue, but an idea. Jadi, presentasi yang bagus bukanlah presentasi yang melempar isu, tapi presentasi yang ada idenya. Nah, ini maksudnya apa? Coba ada yang bisa jawab nggak? Presentasi yang bagus adalah presentasi yang tidak melempar isu, tetapi memberikan ide. Siapa di sini yang bisa menjawab? Mungkin sekalian ada penyelesaiannya, Pak. Jadi kita... Ya gimana Mbak Cynthia? Jadi kita nggak cuman nampilin isunya aja atau berita, tapi kita juga menganalisisnya sampai kita ketemu penyelesaian yang tepat buat itu. Mungkin begitu. Nah itu maksud saya juga begitu ya. Jadi cukup tepat kata Mbak Cynthia. Jadi misalkan nih tadi Anda ngomong soal kemacetan. Otomatis Anda nggak bisa hanya memberikan isu soal kemacetan. Ini macet lah, panas lah, makan waktu lah. Tapi Anda juga bisa memberikan sebuah ide bagaimana kemacetan ini bisa diatasi. Ya. Jadi ada yang mau soal zonasi. Anda nggak bisa hanya ngomong soal zonasi aja, tapi juga Anda bisa memberikan sebuah gagasan terkait bagaimana sebaiknya zonasi itu dilakukan. Ya, jadi ini tolong diingat. Jadi besok ketika presentasi jangan hanya melempar isu, tapi juga harus ada idenya. Ya, nah ide ini bisa berbasis pada moralitas, bisa berbasis pada temuan-temuan saintifik, ya, yang itu justru akan memancing ini ya. Ini sebuah isu itu mengekspos sebuah problem, tetapi sebuah ide mempropos atau menawarkan sebuah solusi. Jadi pahami ya. Jadi Anda jangan hanya melempar isu dalam presentasi Anda, tapi Anda harus ada idenya. Idenya apa ketika untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Saya kira bagi teman-teman yang sering mengikuti lomba akademik ya, baik itu di lingkungan nasional ataupun di luar negeri, saya kira semuanya sama ya. Jadi ide utamanya ketika Anda ingin menang ya pasti Anda tidak cukup untuk kasih isu, tapi Anda juga membuat sebuah ide terkait bagaimana isu yang Anda gagas ini bisa diselesaikan dengan cara-cara Anda. Jadi seperti itu. Oke, checklist. Ya, ini checklist terkait bagaimana Anda menentukan topik presentasi. Ya. Yang pertama, kasih aja presentasi yang menurut saya Anda passionate. Anda memang suka dalam topik tersebut. Kalau Anda disuruh presentasi sesuatu yang Anda nggak suka, otomatis kamu juga nggak antusias untuk mengerjakan. Jadi, saran saya Anda gunakan topik presentasi yang Anda suka saja. Kemudian, apakah topik tadi itu memancing rasa penasaran? Ya, itu ditanyakan kembali. Ini ada beberapa checklist yang Anda harus pertimbangkan dulu sebelum Anda memberikan topik tersebut dalam presentasi Anda. Kemudian, apakah isu yang kalian bawa itu akan membawa sebuah perbedaan pada pendengar Anda, kepada audiens Anda. Ya, kira-kira kalau dia tidak dapat sesuatu dari presentasi Anda, ya mungkin maksudnya kurang tersampaikan. Artinya tadi ya, kita ketika presentasi itu giving, bukan taking. Ketika presentasi kita ingin memberikan sesuatu, memberikan sebuah ide ya, yang mana orang nanti itu bisa untuk dapat manfaat dari apa yang kita sampaikan. Kemudian apakah presentasi itu sebuah gift, sebuah pemberian, ataukah sebuah pertanyaan?
Ya, itu juga penting. Apakah informasinya fresh? Apakah Anda bisa menyampaikan seluruh gagasan Anda pada alokasi waktu yang ditentukan? Karena alokasi waktu Anda hanyalah 10 menit, ya, kurang lebih 10 menit. Itu pun harus tanya dulu, apakah 10 menit juga termasuk tanya jawab. Kemudian, apakah Anda adalah seorang ekspertis dalam bidang ini juga perlu dipertimbangkan. Jadi misalkan ketika besok-besok, mungkin ini tidak harus di teman-teman sekarang, tapi bisa besok-besok nih. Jadi misalkan suatu saat ketika Anda sudah keluar dari kampus, Anda diundang oleh televisi untuk membicarakan soal kebijakan kesehatan, katakanlah. Anda juga harus menyadari diri bahwa ketika Anda membicarakan sesuatu, pastikan Anda memiliki pengetahuan atau background terkait hal tersebut. Ya, jadi Anda juga Anda bisa dinilai kredibel ketika pekerjaan Anda itu juga sesuai dengan apa yang Anda omongkan. Misalnya nih, kalau ini adalah isu-isu yang membahas seputar COVID-19, ya, otomatis orang sosial seperti kita itu ya berikanlah perspektif yang berhubungan dengan kondisi kemasyarakatan, kondisi sosial, kondisi ekonomi. Jangan kita ngomong soal vaksin dari COVID-19 karena kita nggak punya kalian di situ, ya, karena itu adalah ranahnya orang-orang medis. Tapi ranah kita sebagai orang sosial, ketika kita ingin memperhatikan sesuatu, maka berikanlah input soal dampak kesehatan, dampak ekonomi, dampak sosial, dampak budaya, ya, seperti itu. Jadi Anda bisa bertanya apakah Anda punya kredibilitas untuk menyampaikan topik tersebut. Nah, ini saya kira untuk para profesional, ya, tapi untuk para mahasiswa saya tentu tidak berikan kewajiban untuk hal ini karena Anda masih belajar semua, ya, jadi Anda nggak masalah untuk menyampaikan topik apapun. Jadi besok ketika Anda harus ngomong di ruang publik, ngomong di depan banyak orang, pastikan Anda punya kredibilitas terkait hal tersebut. Oke, koneksi. Jadi ini sudah saya bilang, koneksi, ya, marketing personal, ya. Semakin Anda berbicara sesuatu yang membuat Anda disukai banyak orang, semakin orang juga mendengarkan. Jadi kadang itu seseorang juga penting, ya. Nah, ini terkait koneksi ini bisa juga terkait hal yang non teknis seperti penampilan, seperti sikap, ya. Jadi bayangkan kalau misalkan Anda berbicara, tetapi Anda memasukkan tangan Anda ke saku Anda, kemudian body language Anda seperti menengah ke atas seperti ini, ya mungkin orang kan berpikir bahwa Anda sombong. Jadi Anda juga harus memperhatikan hal-hal teknis seperti itu, ya. Jadi bagaimana kita bersikap di depan audiens juga penting bagi kita untuk mengenali audiens kita. Walaupun hal-hal seperti ini tentunya nggak bisa dilakukan secara daring, ya. Kalau daring kan kita nggak harus memperlihatkan seluruh tubuh kita, tapi hanya bagian atas saja. Ya paling nggak di sini ini juga memperlihatkan bagaimana kita berusaha untuk engage dengan audiens kita. Nah, vulnerability can be powerful. Jangan salah. Untuk membicarakan sesuatu yang personal, nggak masalah buat kita untuk menceritakan terkait kelemahan kita. Nih, ya. Coba sekarang bayangkan ketika Anda dengar dua presentasi yang berbeda. Ini saya kasih contoh dua presentasi, ya. Presentasi dua orang ini adalah sama-sama dua orang yang misalkan mendapatkan beasiswa untuk sekolah di luar negeri, ya kan? Satu memang dari orang yang memang berada, ya memang mempunyai sesuatu, tapi satu lagi adalah orang yang berasal dari keluarga miskin. Dan ketika dua-duanya sama-sama presentasi, si orang yang kedua itu menceritakan sesuatu terkait kelemahan dia. Yang mana kelemahan dia tadi adalah dia berasal dari keluarga nggak mampu, untuk sekolah saja sulit, ya. Dia harus struggling untuk dapat beasiswa, ya. Dia harus membuat dirinya percaya diri walaupun barang-barang yang dia punya itu berbeda dengan teman-temannya. Jadi mengungkapkan sebuah kelemahan kita itu justru malah kadang-kadang membuat presentasi kita menjadi semakin powerful. Nggak masalah. Jadi menjelaskan sesuatu tentang kelemahan Anda, misalkan Anda punya kelemahan soal budaya, Anda punya kelemahan soal skill Anda, kebanggaan Anda disampaikan itu nggak masalah. Bahkan presentasi yang saya kira
punya cerita dramatis, itu justru akan membuat orang lebih tertarik untuk mendengarkan kisah kita. Apalagi kalau orang Indonesia ya, orang Indonesia ini kan karakteristiknya agak julid ya, ya kan? Julid ya. Justru kalau kita bercerita tentang sesuatu yang itu sangat personal, orang malah sering mendengarkan. Wah, karakteristiknya seperti itu. Ya, nggak masalah untuk memperlihatkan vulnerability atau kelemahan kita, karena nobody's perfect juga. Nah, ini ya. Ini salah satu orang yang saya kira stand komedi yang sering memperlihatkan kelemahan dia, ya. Kelemahan dia untuk berinteraksi dengan lawan jenis, ya. Cuman dia sebenarnya bikin stand-up-nya makin lucu gitu loh. Justru orang yang memperlihatkan kelemahan dia ketika presentasi, justru orang makin tertarik dan pengen mendengarkan apa yang dia bicarakan, ya. Tapi hati-hati, ada sedikit catatan buat saya, hati-hati. Kan seringkali ya, ketika kita presentasi ada mahasiswa yang lucu ya, ada dosen yang mungkin lucu, ada juga yang mungkin biasa aja ya, yang best gitu ya. Tetapi saya kira ketika Anda presentasi dan Anda berusaha untuk melawak, itu adalah sebuah bakat mungkin ya, gift ya. Cuma hati-hati ketika Anda mempresentasikan sesuatu dan Anda mencoba untuk lucu. Karena bisa jadi lucu Anda orang itu sama sekali nggak ketawa. Tapi Anda mengharapkan orang tadi ketawa, itu kan jadi masalah juga ya. Justru saya kira setiap orang yang punya sisi komedian itu adalah sebuah bakat, dan itu tentu tidak datang dengan sendirinya ya. Dia harus punya talent, dan dia harus make sure bahwa tujuan yang dia sampaikan itu juga ngena di depan audiens. Jadi saya nggak mewajibkan bagi teman-teman untuk memberikan komedi, kecuali memang teman-teman di sini pernah atau yakin bahwa komedinya itu sesuatu yang orang lain bakal ketawa di situ ya. Tapi it's fun juga buat jadi sekalian ketika memberikan presentasi itu sesuatu yang tadi ya, yang personal, dan itu mungkin kalau misalkan presentasi lucu ya alhamdulillah, kalau enggak ya udah. Ini nggak perlu dipaksakan komedi dalam sebuah presentasi. Kemudian terkait visual ya. Jadi seringkali mahasiswa juga ketika membuat presentasi juga mempengaruhi bagaimana presentasi didengarkan oleh orang. Di sini siapa yang mungkin pernah merasa, melihat atau melakukan sendiri bentuk PPT yang jadi PPT-nya atau Salindianya itu gak banget gitu ya, boring. Bahkan cuma kadang putih hitam gitu ya. Coba gimana sekarang rasanya kalau misalkan melihat presentasi yang putih hitam atau yang presentasi yang visualnya jelek? Pendapat kalian bagaimana? Malas mempelajari, Pak. Malas lihat PPT. Soalnya kadang banyak yang, kan ada juga yang matkul itu PPT-nya cuma isinya itu tulisan aja, itu kayak udah lihat layar aja udah bosen. Nah, ini juga pendapat tadi bagus di teman-teman kalian ya. Jadi menurut saya, kalau misalkan presentasi itu visualnya jelek, mending gak usah pakai visual sekalipun, sama sekali. Mending gak usah pakai visual sama sekali. Kalau misalkan isi PPT-nya itu hanya teks ya, mending Anda bawakan dengan cara Anda berbicara. Kecuali memang PPT tadi memang ada sesuatu yang harus dilihat banyak orang sehingga dia bisa mengerti. Ya, ada poin-poin yang harus disampaikan secara poin-poin ya. Jadi kalau Anda mau menampilkan PPT ya sekalian menampilkan PPT yang niat juga. Kalau nggak niat pakai PPT ya nggak usah dipaksakan juga ya. Apalagi kalau misalkan itu jadi hanya hitam putih, hanya teks ya, orang juga malas juga buat lihat, karena dia gitu ya. Kan visual itu sebenarnya membantu kita untuk menarik audiens ya. Justru dengan kita membuat visual yang tidak menarik akan membuat orang tidak ingin mendengarkan presentasi kita ya. Nah ini ya, ini kata-kata saya. Having no slide at all is better than bad slides ya. Mendingan gak usah pakai slide sama sekali daripada kita ngasih slide yang jelek. Karena slide tadi memang tujuannya untuk memberikan poin-poin yang kita membantu kita untuk bisa dimengerti oleh audiens. Tapi kalau slide Anda emang dasarnya udah jelek, mending gak usah pakai slide kalian. Ya. Nah, ini beberapa fungsi slide ya. Kapan sih kita menggunakan slide? Ini ada beberapa kondisi kapan kita bisa menggunakan tools slide ya atau Salindia.
Yang pertama adalah ketika kita harus menjelaskan sesuatu yang visual, dan itu adalah sesuatu yang sulit untuk dideskripsikan. Nah, baru Anda bisa menggunakan slide. Misalkan Anda menjelaskan soal visualisasi data, Anda menjelaskan tentang fotografi, Anda menjelaskan tentang peta, itu kan sesuatu yang sulit untuk dideskripsikan. Maka di situ Anda bisa menggunakan slide. Ya. Kedua, kadang-kadang juga bisa menimbulkan blunder ketika kita memberikan slide tanpa kita memberikan penjelasan yang jelas. Karena a picture is worth a thousand words. Jadi kalau kita memberikan gambar, tapi kita nggak bisa menjelaskannya dengan baik, maka penerimaan masing orang-orang juga bisa berbeda. Jadi hati-hati ketika menimbulkan slide, memberikan data, karena itu juga bisa menimbulkan persepsi orang yang berbeda-beda. The key to avoiding distraction is to limit its slide to single core idea. Jadi berikanlah slide itu yang sesuatu yang memang penting ya. Dan jangan, ini yang penyakitnya kita semua ya, saya juga kadang-kadang juga seringkali melakukan. Penyakit kita tuh seringkali kita memasukkan semuanya ke slide. Padahal itu salah. Justru kalau kita memasukkan semuanya dalam slide, maka slide kita jadi panjang. Dan kalau slide kita panjang, maka presentasi kita juga makin lama. Dan presentasi kita juga makin tidak didengarkan oleh para audiens kita. Jadi slide itu pastikan bahwa apa yang Anda masukkan itu adalah sesuatu yang benar-benar urgent dan benar-benar sesuatu yang worth to share untuk para audiens kalian. Ya. Nah, misalkan ini saya ngasih sebuah grafis nih. Ini psikologi setiap orang ya. Kalau misalkan titik ini ya di set yang putih seperti ini ya, maka fokus orang itu akan berbeda-beda. Ya kan, fokus Anda akan mengikuti mouse saya. Mouse saya kelihatan kan ya? Kelihatan, Pak. Nah, mouse ini kan nggak punya fokus. Tapi ketika di dalam tampilan visual itu ada satu titik seperti ini, maka fokus kita akan tertuju pada sini. Nah, maksudnya apa? Maksud saya adalah penentuan posisi ketika kita membuat slide juga matters. Ya, juga penting. Penting bagaimana kita mengatur posisi tulisan, posisi gambar kita dalam slide supaya orang juga bisa lebih mudah untuk fokus pada satu titik, ya, fokus pada sesuatu yang itu penting untuk dilihat sama-sama. Nah, ini seringkali ya orang kalau kita presentasi sering nggak pakai bullet points, sering nggak pakai Anda di titik itu sering nggak pakai bullet points. Yang titik-titik itu loh, sering nggak menggunakan dalam slide adik-adik sekalian? Nah, sering nggak pakai bullet point? Sering, Pak. Biasanya di titik-titik itu ya, Anda menampilkan satu slide ada berapa poin di titik itu ya. Nah, ini semakin banyak bullet points, maka semakin mudah orang untuk terdistraksi. Dan semakin sedikit gambar di sana, maka semakin orang akan fokus ke dalam tulisan tersebut. Intinya seperti itu. Itu logika yang harus kita temukan dalam pemikiran kita ketika kita membuat slide. Ya, full visual. Nah, visual ini yang penting ketika kita masukkan itu apa aja. Misalkan ini, fotos, ya, videos, animasi atau key data. Ini sesuatu yang sulit untuk dideskripsikan secara manual. Dan make sure ketika Anda menggunakan slide itu sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal ini. Kemudian ada juga, mungkin ini bisa dikonsultasikan ya, kira-kira kalian tipe yang mana? Apakah tipe yang membuat skripnya dulu? Ya? Ada nggak orang yang, di antara kalian yang ketika presentasi membuat skripnya dulu ya? Misalkan, bahkan sampai ditulis Assalamualaikum, yang terhormat, siapa gitu ya. Ada nggak yang masih kayak gitu? Yang harus membuat skripnya dulu sebelum melakukan presentasi. Nah, ini saya kira tiap orang berbeda-beda ya. Jadi, tidak harus menurut saya membuat skrip seperti ini. Hanya saja kalau Anda memang harus membuat skrip seperti ini, pastikan Anda juga menulis sesuatu yang sangat penting juga. Jadi nggak perlu semuanya ucapannya kalian tulis. Ya, cukup tulis terkait poin-poin yang Anda sampaikan supaya tidak lupa. Jadi jangan menulis skripnya semua ya, ya bisa panjang sekali ya. Saya akan mempresentasikan sampai dituliskan ada, mas, kayak gitu juga ada. Tapi
saya harapkan itu akan makin berubah di kedepannya ya. Jadi teman-teman nggak ini ya, tidak membuat skrip terlalu panjang karena juga akan hemat biaya. Oke, mungkin sampai sini ada yang ditanyakan dari presentasi paparan, mungkin petunjuk-petunjuk yang bisa helpful buat teman-teman presentasi minggu depan. Ada yang mau dikonsultasikan nggak?